Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak seperti manusia pada umumnya. Pastinya ia telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi dunia setelah kepergiannya. Rasulullah yang langsung dibimbing oleh Allah telah dan hanya mewariskan dua pusaka abadi, yakni Quran dan Sunnah. Keduanya menjadi bekal kehidupan terbaik di antara kita, dan dua pusaka itu tak mengabarkan sama sekali adanya kewajiban menegakkan negara Islam, apalagi sistem khilafah Islamiyah. Nah, sederhananya segala sesuatu yang bersifat penting ya di dalam agama Islam ya selalu ada sisi penekanannya, dan terkadang dia bersifat pengulangan ya, baik yang difirmankan oleh Allah dan termaktub di dalam Al-Qur'an maupun yang diwartakan oleh Nabi, baik yang bersifat hadis qudsi maupun hadis mutawatir lainnya. Nah, tetapi sejak pembangunan yang dilakukan oleh Nabi di Yasrib ya hingga Nabi wafat, kemudian dilanjutkan dengan keempat khalifah sepeninggal Nabi, tak ada satupun yang mengatakan bahwa negara yang mereka kelola itu dengan sebutan negara Islam ya, pemimpinnya memang disebut sebagai khalifah, makanya keempatnya disebut khulafa ar-rasyidin. Nah, tetapi khalifah itu tidak menjadi satu paket dengan khilafah sebagai sebuah sistem. Jadi penyebutan untuk keempat para pemimpin sepeninggal Nabi yang disebut dengan khalifah tidak terikat atau tidak ada keterkaitan sama sekali dengan khilafah Islamiyah. Yang menjadikan paket itu hanya kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa khalifah dan khilafah adalah satu kewajiban yang tidak bisa terpisahkan, dan khalifah tidak mungkin distempelkan manakala tidak ada sistem khilafah. Nah, keempat khalifah sepeninggal Nabi wafat itu memang disebut khalifah, tapi sekali lagi saya tekankan mereka tidak menerapkan yang namanya sistem khilafah Islamiyah. Nah, maka sebutan khalifah kepada empat pemimpin pasca Nabi tidak bisa menjadi legitimasi atau argumentasi dan dalil pembenaran khilafah Islamiyah itu sendiri. Karena keduanya lahir walaupun dari akar kata yang sama, ya tetapi memiliki konsekuensi dan makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sahabat Abu Bakar terpilih misalnya di pertemuan Bani Sa'idah di Madinah. Di bawah kepemimpinannya tak ada berita dalam sejarah misalnya yang menyebutkan negaranya sebagai negara khilafah. Bahkan di dalam inaugurasi sehari setelah dia menjadi khalifah ya, penekanan ya pasca pengangkatannya hanya menekankan pada komitmen terhadap realisasi nilai-nilai keislaman yang pernah diajarkan oleh Nabi dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab dipilih dan ditunjuk oleh Abu Bakar. Ya, Umar dalam pemerintahannya menerapkan prinsip-prinsip egaliter dan nilai-nilai demokratis. Ya, yang semuanya bermuara pada kemaslahatan publik, maslahatul ammah. Nah, menegakkan ajaran agama dengan memperhatikan etik publik itu menjadi konsentrasi utama para pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sibuk untuk mencari formalisasi di dalam negara yang mereka pimpin. Sahabat Umar ingin membentuk sebuah tradisi di mana adanya kebersatuan antara agama dan negara. Jangan sampai agama rusak karena ditekan oleh negara, dan negara rusak karena tidak disuplai nilai-nilainya dari agama-agama yang ada di dalam negara tersebut. Jadi saling mengisi kekosongan tanpa keduanya saling menekan satu dengan yang lainnya. Kemudian sahabat berikutnya
sahabat Utsman bin Affan, ya, yang terpilih melalui sebuah badan atau wadah yang dinamai Badan Syuro yang telah dibentuk oleh sahabat Umar sebelum wafatnya, ya. Jadi sahabat Umar telah memikirkan orang yang akan menggantikan posisinya, maka disebut dengan khalifah, pengganti. Pemimpin yang terkenal kaya raya ini pun ya dengan cerita-cerita ya hartanya itu bertujuan untuk memakmurkan rakyat ya, memakmurkan rakyat, siapapun rakyatnya, ya, tidak hanya terbatas pada umat Islam sendiri. Nah, makanya tak ada satu referensi pun yang menyatakan bahwa di bawah kekuasaannya pun disebut dengan negara Islam. Yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dan pesan-pesan yang telah diajarkan oleh Nabi. Lagi-lagi tidak memikirkan yang namanya formalisasi negara Islam, apalagi khilafah Islamiyah dan sejenisnya. Nah, adapun penerus Nabi yang keempat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, sejak terpilihnya yang pertama ia kerjakan ya bukan memikirkan lagi-lagi stempel keislaman ya atau islamisasi segala sesuatu di dalam sebuah negara, melainkan menarik kembali semua tanah hibah yang pernah diberikan Utsman menjadi kepemilikan negara. Nah, fakta-fakta 4 sahabat Nabi di atas menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi hingga 4 penerusnya tak ada klaim tunggal atas sistem atau di sebuah negara. Namun bukan berarti pula yang saya bicarakan di atas, nilai-nilai keislaman itu tidak bisa diejawantahkan. Makanya pada video saya sebelumnya saya sudah mengatakan wadah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia silahkan diisi tanpa harus membongkar sangkarnya, yaitu apa? NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945. Ajaran Islam itu memang pada jati dirinya atau sifatnya mampu menembus segala ruang dan wadah. Kalau kita hanya berpikiran bahwa ajaran Islam hanya bisa diterapkan di dalam sistem khilafah Islamiyah, itu justru mengkerdilkan atau mengecilkan hakikat dari agama Islam itu sendiri. Artinya apapun sistem yang kita terapkan, apapun sistem yang kita pakai seperti di Indonesia, maka ajaran-ajaran agama bisa dipraktekkan walau praktik itu tidak bernama hal-hal yang berbau Islami. Jadi tidak usahlah orang-orang ini kadang-kadang melupakan eksistensi dan perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa hanya karena untuk kepentingan politik globalnya. Kemudian setiap bulan, setiap hari memakan duit yang disetor dari luar. Kemudian dia justru melupakan perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.